Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya kembali akan memberitakan tentang Hari Penciptaan Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan bumi. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah The Right Place, yaitu diambil dari penciptaan hari ketiga di Kejadian 1 ayat 9-13. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan membahas tentang rumah. Rumah sendiri berarti tempat kita berteduh ya, saudara-saudari. Ketika kita sudah lelah bekerja, kita kembali ke rumah kita. Itu hal yang sangat enak, saudara-saudari. Menurut saya pribadi, mau tinggal di manapun, nginap di rumah teman pun, rumah saya adalah tempat yang paling tepat, yang paling nyaman untuk saya buat istirahat. Istilahnya, rumah adalah the right place for me untuk beristirahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebetulan hobi saya adalah berenang. Dulu waktu sekitar saya SMP, saya mengalami insiden yang cukup bisa dibilang traumatis ya. Waktu itu saya pergi berangkat bersama 5 orang teman saya di salah satu kolam renang di Jepara. Kebetulan di sana, di tempat itu hanya ada 2 kolam. Jadi yang kolam pertama itu kira-kira tingginya kurang lebih hanya 120 cm ya. Jadi buat istilahnya kolam renang khusus anak. Nah, yang khusus dewasa itu melebihi tinggi badan saya, yaitu 2 meter. Sebenarnya itu bersama 5 orang teman saya itu yang berenang hanya 3. Jadi 3 perempuan dan 2 laki-laki. 3 perempuan itu berenang termasuk saya. Tapi pada saat itu saya tuh tidak bisa berenang, saudara-saudari. Jadi saya hanya di tepi saja, di tepi kolam renang itu, dan coba bisa melihat teman-teman saya yang berenang. Pada akhirnya saya tuh merasa, kok teman-teman saya bisa berenang ya? Jadi saya ada niatan untuk mencoba mencaburkan diri ke tengah. Jadi kayak istilahnya kepingin bisa seperti teman saya. Waktu itu saya akhirnya bilang ke teman saya, aku mbok dituntun, Vin, aku iso. Halah, kamu tuh bisa, coba dulu, penting tuh niat, kamu berani dulu. Jadi saya ingin belajar yang saya bisa mengapung itu. Akhirnya saya mencoba ke tengah. Itu saya juga salah kaprah ya. Jadi saya mencoba hal itu ketika teman saya jauh. Jadi mereka di luar jangkauan jadi saya nggak bisa megang manapun ya, dan itu juga saya tanpa pelampung. Jadi saya akhirnya coba, Tuhan, semoga aku bisa gitu. Nah, dan pada akhirnya saya tenggelam. Dan naasnya, ya satu tuh yang lagi renang kan, jadi saya tegasin kembali itu 3 orang. Yang satu ini kebetulan yang saya jauhin saudara saya. Nah, saudara saya itu sebenarnya masih proses belajar renang juga. Jadi dia tuh hanya liatin saya tenggelam, dan dia tuh nggak mau bantuin saya. Jadi kayak daripada dia takut dia ikut tenggelam juga, akhirnya saya nggak ada yang nolongin. Nah, nggak ada yang nolongin itu, orang di sekitar kolam renang saya juga cuma ngeliatin saya. Jadi itu bisa dibilang aku tuh, Tuhan, ini antara hidup dan mati, nggak tahu lagi. Nah, akhirnya saya masih punya teman yang 2 nggak berenang tadi.
mereka berdua itu sama-sama nggak ada baju renang. Tapi karena mungkin mereka lebih istilahnya lebih bisa renang dan lebih tinggi, itu kan saya tegas lagi kolam renangnya 2 meter. Nah akhirnya mereka menolong saya. Akhirnya saya dibawa, diangkat. Untungnya saya tuh nggak sampai pingsan. Saya masih bisa sadar dan akhirnya saya selamat. Saya semenjak hari itu saya memutuskan untuk les renang. Karena saya sadar tempat manusia itu sebenarnya bukan di air. Jadi kayak, wah ini udah waktunya nih, timing aku untuk berani belajar renang daripada saya tenggelam lagi. Dari situ kita bisa tahu ya bahwa ya hidup di air tuh hanya ikan. Berbeda dengan manusia, pada dasarnya kita hidup di daratan. Berarti the right place for fish ya berarti di laut. Siapa sih yang bisa, binatang darat pun nggak bisa hidup di air lama-lama, karena pastinya mereka akan mati. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Dari hari penciptaan yang ketiga ini saya mendapatkan 3 poin. Poin yang pertama adalah a place to live. Saya akan bacakan dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadi di sini Allah sudah mempersiapkan apa yang menjadi tempat kita untuk hidup, yang menjadi tempat ikan untuk hidup, yaitu di air dan di darat. Di sini Allah sudah menciptakan daratan dan lautan, maka itu tempat yang Tuhan persiapkan untuk kita. Di poin yang pertama ini, a place to live tadi, saudara-saudari, Tuhan di sini mempersiapkan tempat untuk penciptaan selanjutnya. Di poin yang kedua ada a place to grow. Artinya sebuah tempat untuk bertumbuh. Di sini saya akan membacakan ayat selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai ayat 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Di sini saya meminta saudara-saudari fokus pada ayat yang 11. Di sini berfirmanlah Allah, hendaklah tanah. Berarti di sini tanah ini subur, ya saudara-saudari. Tanah itu bisa menumbuhkan tunas-tunas muda dan tanaman-tanaman lain. Di sini bisa kita implementasikan ke diri kita, ke hidup kita. Kalau tempat yang baik, kita bisa bertumbuh dengan baik juga. Seperti halnya ketika kita makan, saudara-saudari. Ketika kita makan dengan gizi yang cukup, gizi yang seimbang, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Nah, jika kita juga ditanami oleh firman, kita berjalan dengan hidup yang baik, kita akan betul menjadi anak Tuhan yang baik. Jika kita juga berada di lingkungan yang positif, di tempat yang baik untuk kita hidup kita tertata, hidup kita sesuai dengan hidup yang semestinya. Poin yang ketiga yang dapat saya ambil dari ketiga ayat itu adalah the power of God's word. Jadi di ayat yang tadi berfirmanlah Allah. Di sini menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu atas segalanya.
kekuasaan Allah itu untuk menciptakan. Kita tahu bahwa dari hari yang pertama Tuhan sudah menciptakan segalanya dengan firman-Nya, dengan apa yang dikeluarkan oleh mulut Tuhan. Di hari yang kedua juga Allah memisahkan air dengan air. Berarti Allah itu bisa berkuasa untuk memisahkan. Dan pada hari ketiga juga kekuasaan Allah untuk menumbuhkan. Bahwa tanah yang subur itu menumbuhkan tunas-tunas muda dan tanaman yang lain itu. Nah, gak mungkin tanaman itu bisa tumbuh di tanah yang berbatu. Kekuasaan Allah itu mencakup segalanya. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia. Ada masanya kita juga pasti ada masalah dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan juga ada masanya kita dipisahkan dari orang-orang yang istilahnya dekat dengan kita. Dan juga bisa saja kita diberi berbagai rintangan yang akhirnya membuat kita berpikir bahwa Tuhan kok gini, Tuhan kok seperti ini, melakukan hal ini kepada kita. Tapi yang perlu saya tekankan lagi, kuasa Tuhan itu di atas segalanya. Ketika kita bergantung dengan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan mengadakan semuanya itu pasti ada dengan tujuan yang baik. Pasti kita bakal merasa kehilangan, kita akan merasa sedih. Tetapi yang harus kita ingat, jalan Tuhan, keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik. Marilah kita terus bertumbuh, marilah kita terus menanamkan ke diri kita, terima yang menjadi kehidupan kita, karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu akan menyediakan segalanya untuk kalian. Sekian dari firman yang saya sampaikan, terima kasih.